Halo netizen, ini adalah all new Hyundai Staria yang versi 9-seater. Jadi sebelumnya kan kita udah pernah review Hyundai Staria tapi yang versi 7-seater. Nah, dia tersedia dalam dua varian ya. Yang berkapasitas 7 penumpang itu lebih tinggi yang udah kita review, dan sekarang kita review yang varian rendahnya ya, yaitu varian yang berkapasitas 9 penumpang. Nah, mobil ini lagi ada di Hyundai Goa Fatmawati. Untuk kontak personan nanti bisa hubungin yang ada di description di bawah aja ya, namanya Mas Doli. Dan fun fact juga, beliau itu sales yang melayani gue waktu gue beli Mitsubishi Expander gue dulu ya, tahun 2018. Jadi dia sekarang pindah ke Hyundai. Oke, langsung kita lihat ke interiornya aja. Untuk kuncinya juga masih sama seperti yang varian 9-seater kemarin ya, dia sudah smart key. Model kuncinya juga bagus, mirip seperti kuncinya Santa Fe facelift ya. Dia juga punya fitur remote engine start sama seperti Santa Fe. Jadi caranya kita kunci dulu, terus tahan tombol yang paling bawah, nanti dia akan menyalakan mesinnya. Jadi ini berguna banget ketika mobilnya tuh lagi dijemur dan AC-nya bisa nyala secara otomatis. Jadi pas kita masuk, AC-nya itu udah dingin. Dan kita juga bisa gunakan tombol ini untuk mematikan mesinnya. Dan yang keren juga, khas produk Hyundai, kalau kita deketin mobil sambil ngantongin kunci, spion itu akan membuka, jadi seakan-akan dia menyambut kita gitu ya. Dia juga punya fitur smart entry, jadi cukup tekan tombol ini aja untuk membuka atau menutup, jadi nggak perlu pencet tombol remote yang ada di remote sini ya. Oh ya, untuk tombolnya ada banyak ya, lock, unlock, buka bagasi, dan buka power sliding door kanan kiri. Oke, kita masuk. Nah, untuk interiornya juga nggak jauh beda dibandingin yang varian 7-seater kemarin ya. Jadi kita masih mendapatkan interior yang super mewah, super futuristis, sama kayak eksteriornya ya. Untuk jok sudah kulit dan pengaturannya sudah elektrik. Dia bisa maju mundur, naik turun. Bagian pahanya juga bisa di tilt ya, supaya bisa menyangga lebih proper. Terus bisa direbahin juga. Ada lumbar support 4 arah, dan yang uniknya di kolong jok pengemudi sini ada tempat penyimpanan untuk dongkrak ya. Jadi dia nggak di bagasi, jadi ngambilnya juga lebih mudah kalau misalnya kita butuh ganti ban. Oke, sekarang kita masuk ke kabinnya ya. Cuma sayangnya untuk di sisi pengemudi dia nggak disediain grab handle di pilar A, yang ada cuma di sisi penumpang aja. Jadi untuk masuk kita pegangan setir ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke interiornya Hyundai Staria 9-seater. Nah, untuk nyalainnya juga gampang sekali. Cukup taruh kuncinya di interior atau kita kantongin, injak pedal rem, dan tekan engine start stop button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya si Staria ini. Haha, halus sekali. Nggak berasa kayak mobil diesel ya. Oke, yuk kita tutup. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Hyundai Staria 9-seater ya. Untuk setirnya masih sama seperti Staria yang 7-seater ya. Jadi ya, dia modelnya tuh 4-spoke yang ini kelihatan mewah sekali, dan belum ada Hyundai yang dijual di Indonesia menggunakan setir ini ya. Jadi ini spesial pertama kali di Staria. Jadi ini kalau nggak salah udah ada di Hyundai Sonata atau Hyundai Creta yang di India. Model setirnya tuh seperti ini. Pengaturannya dia bisa tilt dan teleskopik ya, jadi sangat ergonomis. Di sebelah kiri ada tombol audio steering switch, voice command, ganti mode, volume, ganti track, angkat tutup telepon, dan menu favorit. Di tengahnya ada klakson sama airbag. Yang sebelah kanan ada tombol MID sama pengaturan cruise control. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan sama menurunkan gigi. Untuk tuas combination suite di Staria ini juga baru ya, dia modelnya tuh mewah sekali karena di ujungnya itu kayak ada 3D effect seperti ini ya. Jadi ini mewah sekali, kayak tuas-tuas yang ada di Genesis gitu ya. Lampu utama sudah otomatis, cuma untuk yang varian 9-seater ini dia nggak punya fitur auto high beam yang bisa menyesuaikan lampu gedenya atau lampu jauhnya, tergantung ada kendaraan di depan atau enggak. Jadi fiturnya sedikit berbeda, tapi tetap ada trip signal dan tetap ada blind spot view-nya juga. Di sebelah kiri ada switch wiper yang belum auto, tapi sudah ada intermittent timer dan pengaturan wiper belakang.
Untuk instrument clusternya ini juga canggih sekali karena dia menggunakan layar LCD display yang naruhnya tuh berdiri gitu ya, jadi futuristis, nggak ada tudung speedometernya kayak mobil-mobil biasa, bener-bener unik. Di sebelah kiri ada speedometer, di sebelah kanan ada tachometer, di bawah ada fuel gauge, dan ada temperatur mesin. Di bawah sini juga ada temperatur udara luar, konsumsi BBM instan, dan konsumsi BBM rata-rata. Ada gear indicator juga, dan untuk MID-nya ini lengkap sekali. Jadi di sini ada tampilan drive info, yaitu kayak MID-nya kita, tripnya berapa, konsumsi BBM-nya berapa, dan waktu berkendaranya berapa. Terus kalau kita ganti-ganti ada since refueling, jadi dia akan ngereset secara otomatis ketika kita isi bahan bakar, dan ada accumulated info, yaitu rangkuman berkendara ketika kita ngeresetnya secara manual ya. Ada speedometer digital juga. Terus di bagian setting, driver assistance, di sini juga nggak ada fitur-fitur Hyundai Safety Drive yang kayak ada di 7-seater, jadi nggak ada auto emergency braking, nggak ada blind spot braking assist. Jadi kalau yang di 7-seater itu dia bisa mengerem ketika kita mau belok atau pindah jalur, tapi di samping kita tuh ada kendaraan. Jadi nggak cuma memberitahu kayak indikator di speedometer atau indikator di spion, dia bahkan bisa ngerem kalau kita tetap ngarah ke objek yang ada kendaraannya tadi ya. Cuma untuk di varian 9-seater ini nggak ada. Jadi di sini itu isinya cuma bunyi-bunyian seperti warning timing, warning volume, ada blind spot safety-nya juga, dan dia juga ada safe exit warning. Untuk parking safety di sini ada surround view monitor, parking distance warning, dan dia juga punya rear cross traffic safety. Jadi dia bisa membaca kendaraan yang lewat dari samping belakang kanan kiri ketika kita lagi mundur. Untuk di bagian cluster ini settingannya juga banyak, dan dia juga punya 4 tema. Tema A seperti ini, terus ada tema B yang sporty, tema C yang kelihatan eco-friendly, biru-biru, hijau-hijau gitu, dan ada yang berbentuk kubus. Jadi ini modern sekali, yang sama seperti di speedometernya Santa Fe terbaru atau Hyundai Kona Electric. Untuk reset fuel economy juga bisa di reset secara otomatis ketika ikut mesin dinyalakan, atau ketika selesai isi bahan bakar, karena ini mesin diesel ya. Ada wiper or lights display, jadi khasnya mobil-mobil Hyundai modern, kalau kita mainin tuasnya seperti ini dia akan nampilin informasinya. Ada peringatan jalan bersalju juga, dan ada welcome sound. Di bagian lights kita juga bisa atur iluminasi dari instrument clusternya ini, brightness-nya seberapa, one touch reporter signalnya mau kedip 3, 5, atau 7 kali, atau kita matiin. Ambient light brightness-nya juga bisa kita ganti, dan pilihan ambient light-nya juga ada banyak ya, kurang lebih ada 10 warna. Jadi warna-warnanya itu ada banyak ya. Sebagai contoh, di bagian center console ini tuh ada warna yang bernama polar white ya. Mungkin agak beda di kamera. Di sini ada moon white, ada ice blue, ocean blue, jade green, orchid green, freesia yellow, sunrise red, aurora purple, dan yang terakhir lightning violet. Jadi banyak sekali pilihan warnanya. Cuma kalau gue pribadi sih gue lebih suka ice blue atau yang ocean blue ini ya, karena enak aja gitu dilihatnya, biru-biru gimana gitu ya. Ada headlamp delay juga, dan settingan door ini untuk auto locking dan auto unlocking. Jadi auto locknya mau ikut kecepatan mobil atau enggak. Power tailgate openingnya juga kita bisa atur ya, tingginya mau berapa, atau mau full sampai kebuka full. Dan ada tailgate auto close juga. Dia juga punya fitur smart tailgate, jadi kita cukup kantongin kunci di kantong gitu ya. Terus kalau tangan kita penuh banyak barang belanjaan, kita cukup berdiri di belakang mobil selama 4 detik. Nanti dia akan ngasih konfirmasi berupa kedipan hazard 4 kali, dan kalau sampai 4 kali itu kita tetap berada di belakang mobil, bagasinya akan terbuka secara otomatis. Dan di Staria ini juga punya fitur smart sliding door. Jadi sama seperti di bagasi, pintu geser kanan kirinya itu juga bisa terbuka secara otomatis ketika kita ngantongin remote-nya dan mendekat selama 4 detik. Di bagian sini juga ada remote power doors and tailgate. Jadi kalau kita tahan tombol unlock di remote, dia akan membuka semua
jendela dan pintu-pintu elektriknya. Di bagian convenience ada rear occupant alert yang akan mengingatkan kita tentang penumpang di belakang, misalnya anak kecil gitu ya, yang lagi di child seat, interval service, welcome mirror or lights, wireless charging sistemnya dinyalain atau enggak, auto rear wiper in reverse. Jadi kalau kita nyalain wiper depan terus kita masuk gigi air, wiper belakangnya secara otomatis akan menyala supaya membantu kita mendapatkan visibilitas yang bersih di kaca belakang ya. Di bagian temperatur unit sini juga bisa kita atur ya, temperaturnya satuannya Celsius atau Fahrenheit, terus fuel ekonominya liter per 100 km atau kilometer per liter, dan tire pressure unitnya juga bisa kita atur dari PSA, KPA, dan bar. Ada juga buat ngereset ke settingan awal. Dan yang terakhir ada indikator tekanan ban yang harus jalan sampai kecepatan 20 km per jam dulu ya, baru dia bisa nunjukin di instrument clusternya. Dan balik ke MID, jadi bener-bener banyak informasi yang ada di speedometernya Hyundai Staria ini. Nah, yang kerennya juga di depan driver ya, atau di depan pengemudi ada tempat penyimpanan seperti ini. Jadi ada laci kecil, di tengah sini juga ada, jadi kita bisa nyimpen banyak barang seperti ini. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang ini juga bisa dibuka tutup dengan dorong ke kanan. Ada satu buah cup holder di sini. Di bagian sini juga ada tombol untuk mematikan traction control, dan kalau ditahan dia akan mematikan stability control. Di bawahnya ada electronic parking brake yang cara fungsinya itu tinggal tarik aja, dan untuk melepasnya injak rem terus tekan tombolnya ke dalam. Ada 3 tombol kosong sini, 4 ya maksudnya. Dan untuk di bagian bawahnya ada kotak sikring, tuas pembuka kap, dan lucunya di bagian tuas ini juga logonya tuh Staria, bukan gambar mobil biasa. Untuk pedal dia aslinya metal finish, cuma ini di coverin stiker protektor supaya nanti pas mobil ini dianterin ke customer pedalnya masih bagus. Di bagian sebelah kiri juga ada footrest untuk naruh kaki kiri. Untuk di bagian door trim masih sama seperti yang varian 7-seater kemarin ya, dia model tuh unik-unik dan banyak garis-garis lucu ya. Untuk di bagian sini tuh dia soft touch karena di sini untuk tempat naruh tangan gitu ya, atau armrest. Di bagian bawahnya sini juga ada pegangan pintu yang panjang sekali, door handle-nya warna silver, dan di bagian sini tuh ada pengaturan spion dan power window depan ya. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan kecil seperti ini yang ada kontur garis seperti ini, dan ada ambient light di bagian bawah sini juga. Untuk speaker yang versi 9-seater ini nggak dapat Bose premium speaker ya, kayak yang versi 7-seater. Jadi speakernya standar cuma 6 titik aja. Di bagian bawah juga ada door pocket yang besar yang bisa menampung alat pemadam api ringan yang wajib untuk semua mobil NIK 2021. Ada lampu di bagian bawah pintu juga. Untuk seal plate polos ya, cuma garis-garis gitu doang. Lanjut ke atas, ada sun visor yang ini besar sekali, ada card holder, dan ada cermin dan lampu dandannya. Untuk di bagian pengemudi nggak dapat grab handle, tapi untuk seatbelt bisa naik turun, dan ada airbag tirainya juga atau side curtain airbags. Untuk di tengah ada spion tengah yang sudah auto dimming. Di bagian sini juga ada lampu baca LED yang bisa nyala satu tombol gini atau ngikut pintu. Ada tombol-tombol buat membuka pintu ya, jadi tombol buat pintu kiri, pintu kanan, bagasi, dan kita juga bisa matiin semua pintu elektriknya. Di bagian sini juga ada switch untuk membuka sunroof depan yang bisa dibuka secara elektrik. Nah, fullnya seperti ini. Untuk tirainya dia tutupnya secara manual ya. Dan ada satu switch lagi yang fungsinya itu untuk membuka atau menutup panoramic roof yang ada di baris belakang. Jadi bisa dibuka atau ditutup. Untuk bukanya juga sama, dia elektrik seperti itu ya. Lanjut ke tengah, untuk head unitnya juga kita mendapatkan head unit yang 8 inci ya. Jadi model interface-nya juga udah familiar ya buat kalian yang pernah naik Santa Fe baru atau Kona atau Ioniq gitu ya. Ini fungsinya banyak banget, dan untuk home screen seperti ini. Jadi di bagian sini tampilan audio yang lagi diputar, radio atau Bluetooth gitu ya. Dan layar kanan ini untuk koneksi Android Auto atau Apple CarPlay. Di bagian menu ada sambungan telepon, radio, ada voice memo juga. Jadi kalau kita
kedapatan inspirasi gitu ya. Kita bisa ngerekam suara kita, dan kalau udah nyampe tujuan bisa kita catat. Ada mode quiet juga, jadi kalau kita aktifin ini, speaker belakang itu mati semua dan speaker depan dibatasin sampai level 25. Ada rear climate juga, jadi kita bisa atur AC belakang dari sini, arah AC-nya dan temperaturnya. Jadi dia dual zone, bukan kanan kiri tapi depan dan belakang. Untuk di sampingnya ada setup, bagian sound. Nah, kalau yang di tipe 9-seater ini dia nggak punya mode Bose center point ya, cuma buat ngatur posisi, sound tuning, guidance, system volume, radio noise reduction juga. Jadi kalau kita nyalain fitur ini, dia akan mengurangi kresek-kresek yang ada di radio ya. Cuma dia ada notisnya may affect original sound, jadi suaranya tuh nggak semurni kalau fitur ini dimatikan. Ada device connection juga, jadi bisa atur Bluetooth atau phone projectionnya. Layar ini untuk pengaturan layarnya, iluminasinya mau gelap atau terang. Ada blue light filter juga, jadi kayak layar handphone modern. Screensaver, home screen, media change notification. Ada button, jadi tombol bintang yang di setir atau di sini itu bisa kita atur buat fungsi apa. Di bagian general ini ya biasalah, sistem info, kalender, bahasa, dan setup keyboard. Wi-Fi ini untuk koneksi wireless CarPlay dan Android Auto. Sama di bagian climate ini untuk recirculate air, activate upon washer fluid use. Jadi kalau ventilasi AC-nya kebuka, pas kita nge-wash atau kita nyemprotin air ke kaca, dia akan otomatis nutup supaya di interior tuh nggak bau sabun. Ada automatic dehumidify juga, jadi ini kayak mobil Eropa gitu lah ya. Dia akan membuka ventilasinya secara otomatis ketika udara di dalam itu udah terlalu lembab, jadi biar udara seger tuh masuk terus. Tapi kalau nggak suka, kita bisa matiin aja. Dan climate filter ini juga bisa ngekunci climate control yang ada di baris belakang, jadi cuma bisa diatur dari depan atau di layar sini doang ya. Oh ya, untuk kamera dari Staria ini juga ada kamera 360 derajat ya. Jadi kameranya seperti ini kamera top down-nya atau dari atas. Kamera belakangnya seperti ini. Dia juga ada adaptive guideline, jadi kalau kita putar setirnya, garisnya akan ikut berbelok. Terus ada kamera belakang yang lebar, kamera pojok kiri belakang, pojok kanan belakang, dan kamera belakang full kalau kita mau mepet pagar atau kita mau ngedirect trailer gitu ya. Dan kita balik lagi ke radio dan masuk ke layar home. Jadi untuk head unit masih sama seperti yang varian 7-seater kemarin ya. Di bagian bawahnya juga AC-nya seperti ini, climate control-nya dia dual zone tapi depan belakang tadi ya, seperti yang gue bilang. Untuk fan speed di sini, temperatur di sini, paling panasnya itu dia di 27,5 derajat, jadi udah ada heaternya karena tadi ada tulisan high. Dan paling dinginnya 16,5 derajat. Ada defogger belakang, sirkulasi udara, ini untuk ngatur AC belakang, fan speednya dan temperaturnya tapi lewat controller yang ada di depan sini. Mode AC, defogger depan, dan ada mode auto climate-nya juga. Tapi uniknya dia punya 3 settingan ya, auto high, auto mid, dan auto low. Jadi kita bisa atur kecepatan kipasnya walaupun di mode auto. Di bagian bawah juga ada tombol-tombol lagi. Yang ujung 2 ini untuk fungsi heated and ventilated seat. Jadi jok depan kanan kirinya itu bisa dipanaskan atau didinginkan, masing-masing punya 3 level ya. Ada tombol matiin sensor parkir, kamera 360-nya tadi, dan ada auto hold. Sama ada mode berkendara juga. Dia ada 3 ya, ada normal, eco, sport, dan sebetulnya ada satu lagi ya, namanya mode smart. Jadi smart itu kayak mode adaptif lah ya, kurang lebih. Kalau di mobil-mobil Eropa, dia akan menyesuaikan karakter berkendara kita. Jadi kalau kita lagi nyantai, dia akan masuk ke smart eco. Jadi smartnya ini logonya hijau, dan kalau kita nyetirnya tuh rada ugal, sering kick down atau sering injek gas dalam, dia akan masuk ke smart sport. Dan smart logo yang di sini tuh ada warna merahnya. Lanjut ke sebelah kanan sini ada tombol hazard yang berkedip kayak mobil Eropa. Di bawahnya ada tuas transmisi. Well, bukan tuas sih sebetulnya, ini tombol transmisi. Jadi dia menggunakan sistem shift by wire kayak produk-produk Hyundai yang baru-baru ya. Untuk transmisi sendiri dia 8 percepatan automatic torque converter. Untuk pindahnya tinggal injek rem dan pilih gigi yang mau kita pilih ya, mau park, reverse, neutral, atau drive. Dan kerennya juga kalau kita pilih dari P ke D gitu ya, atau D ke P, dia tuh lampunya itu ngurut ya. Jadi kesannya tuh kayak kita ngegeser tuas dari posisi P ke posisi
drive. Dan kalau kita dari posisi drive ke posisi park itu juga sama. Tuh, jadi dia ngurut gitu ya, nggak langsung lompat yang ke sana tuh kayak ya udah biasa aja gitu. Di sebelah kirinya juga ada ruang penyimpanan yang kayak head unit single DIN gini, tapi ini sebetulnya wireless charger berstandar Qi. Jadi kalau handphone kalian udah punya wireless charger, tinggal taruh aja, nanti dia akan mengecas secara nirkabel. Ada satu buah cup holder di sini. Di bagian bawah dashboard ini juga ada tempat penyimpanan terbuka di atas sama di bawah. Ada USB power outlet. Ini buat koneksi ke head unit ya. Di sini ada power outlet yang 12 volt berkekuatan 180 watt dan ada USB charger. Untuk center konsolnya juga ini keren banget ya, karena dia tuh ada ambient light sampai ke belakang, dan yang kerennya juga di depan ini ada logo Staria. Dia juga bisa dibuka. Nah, kalau bukaan pertama ini ada 2 buah cup holder. Kalau kita buka lagi, ini ada tempat penyimpanan yang besar sekali ya. Untuk di belakang ini rata aja karena dia ada tempat penyimpanan untuk di belakang juga. Glove boxnya sayangnya dia nggak soft opening dan ukurannya nggak begitu gede ya. Tapi sudah ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, kayak cukup segitu dulu untuk interior depan dari Hyundai Staria 9-seater ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kabin belakangnya dari Hyundai Staria ini ya. Untuk membukanya juga ada 2 cara, tarik handle-nya atau tekan tombol hitam yang ada di door handle ini. Nanti dia akan membuka secara otomatis. Nah, untuk varian 9-seater dia seperti ini ya. Jadi joknya itu punya 4 baris. Dan yang tengah-tengahnya itu modelnya captain seat ya. Jadi masing-masing itu punya armrest sendiri. Tapi dibandingin yang versi 7-seater kemarin, pengaturannya itu sekarang full manual ya. Jadi di bagian sini tuh ada buat recline dan buat slidingnya. Jadi nggak ada mode zero gravity yang kayak di versi 7-seater kemarin ya. Dan yang keren dari versi 9-seater ini, dia bisa diputar jok baris keduanya. Jadi di bagian sini ada tuas nih, gambarnya seperti ini. Kalau kita tarik, nanti dudukan joknya itu akan berputar supaya kita bisa ngadep ke belakang. Nah, seperti ini. Ini kalau udah ke unlock, tinggal diputar aja, mentok sama jok pengemudi. Ini kita majuin dulu kali ya. Oke, kalau udah, ini kita putar sampai ngelok. Oh, udah deh. Jadi kita bisa duduk berhadap-hadapan dengan penumpang yang ada di jok baris ketiga. Jadi kalau kita mau misalnya mau rapat atau mau main game gitu, misalnya mau main kartu remi, itu bisa dilakukan di kabinnya Hyundai Staria 9-seater ini. Nah, untuk balik ini juga sama. Di bagian sini tadi ada tuas, kita dorong dan nanti kita putar joknya supaya kita ngadep ke depan lagi. Untuk masuknya juga lebih gampang karena di bagian sini tuh ada grab handle untuk memudahkan akses masuk. Oke, kita masuk aja. Dan untuk menutupi juga ada 2 cara, tarik tuas yang ada di door handle ini atau tekan tombol yang ada di pilar B ini. Oke, nanti dia akan nutup secara otomatis. Oke, ini adalah posisi berkendara gue ya. Tinggi gue 170 cm, dan kalau di posisi yang paling mundur ini masih lega banget ya, tuh hampir 1 jengkal. Kalau kita majuin ini bisa sampai mentok banget. Jadi tinggal atur sesuai kesukaan kita atau tergantung ada jumlah penumpangnya berapa ya. Di belakang jok depan ada seat back pocket, kanan kiri, dan yang kelupaan lagi ada armrest di jok baris pertama ini ya. Nah, untuk di belakang center console ini juga ada tempat penyimpanan seperti ini ya. 2 buah cup holder, 2 buah USB, dan yang paling bawah ini laci yang bisa nyimpen barang banyak banget. Terus di bagian atas, di bagian sini tuh ada lampu baca LED seperti ini, bisa dinyalain atau dimatiin. Ada ventilasi AC yang modelnya tuh bagus ya. Jadi dia bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup seperti ini. Dan untuk pengaturan AC belakangnya dia ada panelnya sendiri di sini. Jadi untuk panel AC-nya seperti ini, dia single zone climate control, ada heaternya juga, paling panas 27,5 dan paling dingin 16,5, jadi sama seperti di depan. Ada auto climate mode, ada arah AC, off, dan untuk fan speednya ada di bagian sini. Terus di sini ada grab handle,
Untuk penumpang belakang juga di sini dikasih ventilasi AC lagi, ada grab handle yang bahkan di belakang tuh ada gantungannya. Dan kalau di pintunya Staria ini dia nggak punya kaca yang turun ke bawah, tapi dia modelnya tuh geser kayak kaca loket seperti ini ya. Ada bukaan setengah atau bukaan full seperti ini. Jadi buat beberapa orang mungkin ada yang nggak suka ya, kesannya tuh kayak mobil barang. Tapi buat gue oke aja, lucu gitu ya kesannya. Jadi nggak mainstream yang buka naik turun gitu. Dan dia juga punya fitur sunshade. Jadi ini tinggal turunin aja, terus sangkutin ke holder yang ada di kiri sama di kanan. Nah nanti dia akan tertutup lagi ya, jadi ini bisa menambah privasi atau bisa menghalau sinar matahari yang silau dari samping. Di bagian bawah ada door handle untuk membuka, ada central lockingnya, terus di bagian sini tuh ada kayak 2 buah cup holder gitu ya. Dan sekarang kita akan pindah ke jok baris ketiganya ya. Untuk posisi joknya atau bentuk joknya lebih tepatnya, ini tuh sama aja kayak jok yang di baris kedua. Jadi di sini juga bahkan ada input ISOFIX ya. Untuk di jok baris keduanya pun juga ada. Jadi 4 jok ini itu bisa ngemuat 4 bayi dengan jok yang model child seat ya. Nah oke, kalau di jok baris ketiga ini juga bisa diatur recline sampai mundur banget, bahkan kalau mau jahat sama penumpang baris keempat itu bisa, dan paling mentoknya tuh bisa bener-bener habis gitu ya. Di belakang jok baris kedua ini juga ada seat back pocket dan sama-sama ada armrestnya, bisa diatur seperti ini, dan tingginya juga bisa diatur mau seberapa. Posisi recline-nya juga bisa diatur ya seperti ini, mau ditegakin atau mau direbahin itu bisa. Di bagian atas tadi ya dia ada panoramic roof yang besar ini, jadi kesana tuh lega, apalagi atapnya juga warnanya tuh beige ya, bukan warna hitam yang kesana tuh bikin sempit. Dan sekarang kita akan pindah ke jok paling belakang. Nah kalau jok paling belakang ini juga punya fitur yang bisa ngelipet dudukan bawahnya ya. Jadi kalau kita mau majuin jok baris keempatnya tapi ini biar kelihatan tetap berdiri, itu bisa dimajuin full. Nah di bagian sini tuh ada 2 tuas. Jadi ada tuas yang untuk nge-slide maju mundur atau buat ngebuka dudukan bawahnya seperti ini. Oke, kalau udah ditegakin seperti ini. Jadi kalau di posisi yang segitu ya, ini tetap habis loh. Jadi mungkin ini bisa dimundurin lagi nggak ya? Oh udah mentok ternyata. Jadi kalau di posisi yang seperti ini, seenggaknya ini di recline sedikit lah ya, supaya orang di belakang ini juga bisa duduk secara manusiawi. Dan kalau di posisi segini tuh cuma tersisa 2 jarian, jadi bener-bener kegencet. Mungkin untuk anak kecil aja ya jok ini, karena dudukan pahanya ini juga nggak begitu panjang. Buat orang dewasa itu mungkin agak ngatung ya, karena kita nggak bisa selonjoran, tapi duduk itu kayak duduk di ruang tunggu gitu ya, kakinya ke bawah. Tapi amenities di sini juga cukup oke, karena kita dapat USB power outlet, di pilar situ juga ada. Jadi untuk penumpang baris keempat dan baris ketiga bisa ngecas gadgetnya masing-masing. Serta di kaca baris belakang ini juga ada sunshade-nya. Kita bisa nggak kesilauan di belakang sini. Kaca di baris ketiga ini itu juga bisa dibuka, modelnya tuh kayak kacanya kijang kapsul gitu. Yang sebelah kanan pun juga sama, ada sunshade, ada USB power outlet, di pilar juga ada, dan kita kedapatan ambient light di kanan sama di kiri, serta kacanya yang tadi bisa dibuka ala-ala kijang kapsul. Headrest di tengah ada 3, jadi untuk penumpang benar-benar bisa ngangkut 3 orang secara pas di sini, karena masing-masing punya seatbelt 3 titik. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interiornya dari Hyundai Staria 9-seater ini. Oke, sekarang kita keluar dan kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Hyundai Staria ini ya. Nah, untuk mesinnya juga sama seperti yang varian 7-seater kemarin, yaitu mesin 2200 cc 4 silinder turbo diesel. Kode mesinnya itu masih yang R 2.2 ya, jadi masih mesin
Hyundai yang agak lama ya, jadi bukan generasi Smart Stream terbaru kayak di Santa Fe facelift. Jadi ini mesinnya sama kayak di Santa Fe pre-facelift atau Hyundai Palisade. Untuk tenaganya juga lumayan besar ya, 175 horsepower dengan torsi 430 Nm. Dan pilihan transmisinya cuma satu, 8 speed automatic torque converter ke roda depan. Untuk ruang mesin juga sangat rapi, khas Hyundai modern. Jadi mobil-mobil Korea sekarang tuh udah rapi-rapi ya, bisa malu-maluin ruang mesinnya mobil Jepang lah, bisa diibaratkannya seperti itu. Oke, untuk ruang mesin seperti itu aja. Di bagian kap juga belum ada strut hydraulic, jadi masih pakai tongkat ini dan katanya sudah dicap. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Hyundai Staria ini bener-bener futuristik banget ya. Jadi di videonya Hyundai Staria 7-seater kemarin tuh banyak yang bilang kalau kayak mobil dari masa depan gitu ya, bahkan terlalu canggih untuk zaman sekarang gitu ya. Mungkin di tahun 2030 barulah mobil ini tuh akan kelihatan pas gitu ya. Jadi bener-bener terlalu advance di zaman sekarang. Bahkan ada yang bilang kalau warnanya putih itu kayak mobilnya Robocop lah, atau kereta Shinkansen yang ada di Jepang. Jadi bener-bener ganteng sekali. Di bagian depan itu juga grillnya tuh bener-bener besar ya, karena kita dapet muka yang kayak di Korea itu namanya Staria Lounge. Jadi yang versi mewahnya, bukan varian komersil yang namanya Staria biasa. Nah, kalau kita lihat ke grillnya juga sama seperti yang varian 7-seater kemarin ya. Jadi di sini tuh ada opsi trim-trim eksterior berwarna rose gold atau gunmetal. Yang ini trimnya rose gold ya. Jadi kalau kita lihat tuh dia tuh agak kecoklatan seperti ini. Di bagian sini juga di emblem Hyundai-nya, dan dia juga ada kamera 360 derajat yang ini untuk kamera depannya. Di bagian sini juga ada kayak panel yang kelihatan 3D effect seperti ini ya. Ini mewah sekali, dan sensor parkir di depan ada 4 titik. Untuk lampunya juga keren karena dia punya lampu senja atau lampu kota gitu ya, yang kesannya tuh sipit banget. Jadi bener-bener modern, dan dia sudah LED. Ada DRL-nya juga, tapi kalau DRL-nya itu cuma di bagian kanan sama kirinya. Di tengah itu bukan DRL, cuma lampu senja doang. Untuk lampu utamanya dia posisinya ada di bawah, dan dia model LED-nya tuh kotak-kotak seperti ini ya. Ini tuh canggih banget dan kelihatan mewah sekali ya. Kayak ice cube lah istilahnya, atau es batu gitu ya. Dia sudah LED, lampu dekat dan lampu jauh, dan sennya itu ada di cluster yang paling atas. Lanjut ke samping, velgnya juga sama seperti trim di grill ya. Jadi dia nggak cuma gunmetal atau two-tone kayak mobil-mobil pada umumnya, dia warnanya rose gold juga. Jadi ini bener-bener mewah dan unik di jalan. Untuk bannya di sini dia menggunakan ban Kumho Portran yang berukuran 235/55 R18. Jadi besar sekali. Rem depan belakang sudah disc brake dan sudah ada teknologi ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Tapi untuk yang varian 9-seater ini dia nggak ada sistem active safety kayak di varian 7-seater. Jadi nggak ada autonomous emergency braking ya. Lanjut ke samping. Di bagian cover spionnya ini juga warnanya rose gold, dan dia juga ada lampu sen LED di bagian sampingnya. Di sini juga ada kamera sampingnya untuk kamera 360 derajat. Untuk di bagian door handle, di atasnya juga ada efek rose gold dan ada panel yang sewarna body. Untuk di kacanya, ya emang sih banyak yang bilang ini kacanya kegedean, apalagi kalau di Staria ini kan kaca baris tengahnya ini kaca mati ya, yang dibuka tuh cuma model loket gini aja. Kesannya tuh kurang premium, nggak kayak saingan yang dicocok-cocokin sama orang Indonesia, yaitu Toyota Alphard yang kacanya itu bisa ke bawah. Tapi begini udah cukup oke kok. Di bagian sini ada rel yang tersembunyi gitu ya untuk pintu gesernya. Lanjut ke belakang, ini juga sama kerennya seperti bagian depannya. Bener-bener futuristik, nggak kayak mobil yang umum di jalan gitu ya. Bener-bener beda lah pokoknya dari model lampunya sih terutama. Jadi kalau kita lihat lampunya, dia LED kotak-kotak seperti ini yang kelihatannya tuh kayak futuristis banget gitu ya. Dan ini juga mirip seperti lampunya Hyundai Ioniq 5. Cuma kalau di Indonesia sayangnya di bagian atas ini tuh
nggak nyala ya, dan dia juga nyalanya pas kita unlock di posisi auto, switch lampunya dia nggak nyala, itu gradual yang dari tengah terus nyebar ke pinggirannya ya, dia langsung plek nyala gitu doang, jadi agak dikurangin. Dan sennya juga di sini LED, kalau lagi posisi hazard dia kedipnya biasa, tapi kalau lagi ngesen dia kedipnya sequential. Di paling bawah juga ada cluster untuk lampu mundur, sudah full LED ya. Di belakang di bagian bumper sensor parkir 4 titik, dan di lip sini itu juga ada efek rose goldnya. Jadi banyak sekali efek rose gold di sini, bahkan sampai logo Hyundai yang ada di belakang. Untuk logo Staria-nya juga bukan emblem timbul, tapi di glass print di bagian kacanya ya. Untuk emblemnya cuma emblem 2.2 diesel aja di kanan bawah. Untuk di kaca juga ini besar sekali ya, garis defogger juga panjang-panjang, dan wipernya ngumpet di balik spoiler yang ada hammer stop lamp-nya juga. Untuk kamera mundur dia ada di sini, dan sayangnya lampu plat nomor masih bohlam ya bisa diganti sih. Dan kita buka bagasinya. Nah, ternyata untuk yang varian 9-seater ini tetap dapat power tailgate ya. Jadi agak keliru di videonya Staria 7-seater kemarin, karena gue bilangnya untuk yang 7-seater cuma 7-seater doang ya yang dapat bagasi elektrik. Ternyata yang varian 9-seater ini tetap dapat. Nah, untuk bagasinya seperti ini, kalau jok baris keempatnya itu paling mundur ya. Jadi untuk model bentuk jok paling belakangnya itu sama persis kayak di Hyundai Staria yang 7-seater. Jadi bener-bener plek-plekan, yang beda cuma 2 jok di tengah aja. Dan fiturnya juga sama, jadi dia bisa di slide maju mundur seperti ini, tergantung kita mau ngangkut lebih banyak orang atau lebih banyak barang. Dan di bagian sini juga ada tuas untuk ngelipet dudukan bawahnya. Jadi kalau kita mau seperti ini, dan kalau dudukannya udah kelipet, kita bisa dorong sampai pol, dan kita mendapatkan bagasi yang lebih lega. Oh ya, ada satu hal lagi yang miss di videonya Staria 7-seater kemarin ya. Jadi ternyata di sini tuh ada tali yang ini fungsinya untuk ngelipet dudukan senderannya. Jadi tadinya gue kira itu nggak ada, jadi nggak bisa dilipat gitu ya, ternyata bisa. Jadi karena kemarin ada plastik ini yang nutupin talinya, jadinya nggak kelihatan ya, mohon maaf ya. Nah, di ruang bagasi ini juga nggak ada apa-apa ya, karena dia nggak ada tempat tersembunyi buat naruh dongkrak, karena dia posisinya ada di kolong jok pengemudi. Yang ada cuma kayak gantungan-gantungan gini aja di kanan sama di kiri ya. Ada seat beltnya juga untuk penumpang baris ke-4. Oke, yuk kita tutup aja. Bagasinya gede bener ya, oversize lah bilangnya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Hyundai Staria versi 9-seater kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Hyundai Goa Fatmawati. Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.